Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Anjani Zalfer Vena Putri dengan NIM 17191055. Nama saya Rifika Indi Rahman dengan NIM 17190767. Di sini kita akan mereview Materi-materi praktikum jaringan komputer yang kita sudah pelajari di semester 3. Yuk kita tonton. Selamat nonton. Bye-bye. Kita akan mulai mereview materi di semester 3. Pertama-tama, kita akan memulai dari jaringan komputer. Jaringan komputer itu sendiri adalah sekelompok komputer otonom yang dihubungkan satu dengan yang lainnya melalui media transmisi atau media komunikasi, sehingga dapat saling berbagi data informasi, program-program, penggunaan perangkat keras seperti printer, hard disk, dan lain sebagainya. Awalnya, networking atau jaringan komputer adalah sambungan komputer ke komputer dalam bentuk topologi bus. Sambungan jaringan komputer di PC ditemukan oleh Dr. Robert M. Metcalfe pada tahun 1976, diberi nama Ethernet. Suatu jaringan tersusun dari beberapa elemen dasar yang meliputi komponen hardware dan software, yaitu satu, komponen hardware ada personal computer atau PC, dua, ada network interface card atau NIC, ketiga ada kabel, dan keempat ada topologi jaringan. Yang kedua itu ada komponen software yang terdiri dari sistem operasi jaringan, network adapter driver, dan protokol jaringan. Selanjutnya, kita akan membahas tipe utama dalam jaringan, yaitu pertama ada peer-to-peer atau workflow. Pada jaringan tipe ini, komputer berkedudukan sama, dapat bertindak sebagai sebuah PC client atau information requester maupun PC server atau information provider. Yang kedua, ada client server atau domain. Pada jaringan tipe ini terdapat sebuah PC server yang berfungsi untuk mengatur dan membagikan informasi ke setiap PC client yang terhubung dengannya atau server atau pelayan. Menyediakan sarana untuk klien atau pemakai jasa untuk mengambil data, sharing perangkat keras, dan mengkonfigurasi security pada jaringan. Topologi, susunan geometri beberapa komputer terminal atau node dan sistem kabelnya pada suatu jaringan komputer. Penentuan topologi jaringan akan berpengaruh pada satu, tipe peralatan atau equipment jaringan yang dibutuhkan, dua, kemampuan peralatan atau equipment, yang ketiga ada pertumbuhan jaringan, dan keempat ada penanganan manajemen jaringan. Saya akan menyebutkan macam-macam topologi. Di sini ada 3 topologi. Yang pertama topologi bus atau linear bus, yang kedua ada topologi star, dan yang ketiga ada topologi ring. IP address, alamat dari sebuah komputer yang dibentuk oleh sekumpulan bilangan biner sepanjang 32 bit yang dibagi atas 4 bagian. Setiap bagian panjangan terdiri dari 8 buah bit. IP address merupakan sebuah identitas dari host pada jaringan komputer. IP address yang digunakan untuk keperluan LAN, internet, disebut sebagai IP address lokal, sedangkan IP address yang digunakan untuk keperluan internet disebut IP address public. Subnetting adalah metode atau 12 ampere membuat net ID dengan cara mengorbankan bit host. Karena IPv4 pengalamatan sangat terbatas dengan makin banyaknya user jaringan, maka dibuat metode 12 ampere 12R12. Kegunaan subnetting: 1. Menentukan batas network ID dalam suatu subnet, kedua memperbanyak jumlah network atau LAN, dan ketiga mengurangi jumlah host dalam satu network, 4. Efisiensi penggunaan IP address, 5. Pendelegasian kekuasaan untuk pengaturan, 6. Mempermudah manajemen jaringan, 7. Mengatasi masalah perbedaan hardware dan topologi fisik jaringan. Ada 2 cara. Yang pertama, rumus untuk menghitung jumlah subnet adalah 2n-2 dengan n adalah jumlah bit yang diselubungi atau dikorbankan. Yang kedua, ada rumus untuk menghitung jumlah host per subnet, yaitu 2n-2 dengan n adalah jumlah bit yang masih tersisa.
pengkabelan. Yang pertama ada straight through, yaitu untuk menghubungkan antar device yang berbeda. Yang kedua ada crossover, untuk menghubungkan device yang sama. Nah, ini selanjutnya ada gambar pengkabelan dari dua jenis kabel tersebut. Yang pertama ada straight through. Nah, ini urutan pengkabelannya itu dari putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Untuk yang crossover, urutan pengkabelannya itu dari putih hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, dan putih coklat. Oke, materi selanjutnya itu ada materi mengkoneksikan router pada internet WAN. Di dalam mengkoneksikan router pada internet WAN, kita akan mengikuti langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama itu membuat topologi jaringan. Untuk memulai konfigurasi routing, kita harus membuat topologi dulu dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Yang kedua itu ada konfigurasi IP address. Kita akan melakukan konfigurasi pada kampus A dan kampus B seperti tabel berikut ini. Yang ketiga itu ada konfigurasi routing. Nah, di dalam konfigurasi routing ini ada 3 konfigurasi yang akan kita lakukan, yaitu konfigurasi Fast Ethernet yang menghubungkan antara jaringan dengan router. Yang kedua itu ada konfigurasi port serial yang menghubungkan antara router satu dengan router yang lain. Dan yang terakhir ada konfigurasi static routing. Di konfigurasi IP address port Fast Ethernet, kita dapat melakukan dengan 2 cara sebagai berikut. Yang pertama, kita akan mengkonfigurasi IP address pada port Fast Ethernet via GUI. Dan kita akan melakukan langkah-langkah seperti berikut. Dan kita akan memasukkan berapa IP address alamatnya. Lalu di sini kita akan memasukkan IP address nya juga seperti gambar tersebut. Lalu kita checklist port statusnya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan atau mengetikkan beberapa perintah-perintah yang akan muncul untuk mengatur konfigurasi IP address-nya. Jika sudah berhasil, akan tertera tulisan OK. Selanjutnya itu ada konfigurasi IP address pada port serial yang merupakan port yang menghubungkan antara router satu dengan router yang lain. Nah, untuk melakukan konfigurasi ini juga terdapat 2 cara sama seperti port Fast Ethernet. Nah, caranya sebagai berikut. Kita akan mengkonfigurasikan IP-nya sama seperti tadi. Kita akan masukkan berapa IP address-nya, lalu kita masukkan alamat IP address-nya. Nah, kita lalu akan mengetikkan beberapa perintah yang ada. Jika telah selesai, akan muncul building configuration OK. Dan selanjutnya itu ada konfigurasi static routing yang dapat dilakukan melalui 2 cara juga. Sebagai berikut. Konfigurasi IP static routing via GUI, kita juga akan memasukkan langkah-langkah seperti tadi, seperti Fast Ethernet dan port serial. Ya, seperti itu. Seperti contoh pada gambar di atas. Lalu juga kita akan mengetikkan beberapa perintah yang ada. Nah, seperti itu. Nah, prompt, lalu kita ketikkan perintah ping, lalu kita masukkan IP address tujuan. Jika muncul seperti gambar berikut ini, maka konfigurasi routing kita sudah berhasil. Nah, selanjutnya itu ada materi upgrade router OS. Sebenarnya semua versi router OS itu mempunyai fitur atau fungsi yang sama. Nah, di
Mikrotik terus menambah fitur dan meningkatkan kinerja serta stabilitas dengan merilis update versi. Untuk setiap penambahan atau perbaikan dalam setiap versi router OS, Mikrotik selalu menyatakan changelog. Contoh, changelog pada setiap versi router bisa dilihat pada saat ingin melakukan download versi terbaru. Nah, ini merupakan contoh gambar changelognya itu. Selanjutnya, upgrade router OS secara manual. Yang pertama itu kita download terlebih dahulu modul router OS-nya. Yang perlu diperhatikan saat mendownload adalah modul router OS harus sesuai dengan arsitektur prosesor dari hardware. Dapat dilihat pada bagian atas saat kita melakukan remote via Winbox. Seperti ini contohnya. Lalu akan muncul dialog box seperti pada gambar berikut. Lalu kita akan memasukkan username dan password untuk login Mikrotik. Nah, muncul folder dan file yang terdapat pada router Mikrotik, kemudian kita copy paste modul yang telah di-download sebelumnya. Setelah itu, lakukan soft reboot, yaitu pada menu sistem, reboot atau melalui terminal dengan perintah sistem reboot, lalu kita tunggu sampai proses selesai. Berbeda dengan upgrade router OS secara manual, pada upgrade otomatis kita dapat menentukan sendiri versi upgrade dari router OS. Secara otomatis router akan mencari versi router OS terbaru. Adapun cara upgrade versi router secara otomatis cukup mudah. Pilih menu, lalu kita klik sistem, package, dan check for updates. Seperti gambar di atas. Nah, router akan menampilkan changelog pada versi tersebut. Lalu kita pilih download dan upgrade. Untuk melakukan upgrade, pastikan router sudah terkoneksi internet. Nah, selanjutnya itu ada hak akses user login Mikrotik, full, write, dan read. Nah, pada user full terdapat pangkat paling tinggi yang dapat melakukan konfigurasi seperti menghapus, menambahkan, sampai dengan menambahkan user baru ke dalam Mikrotik. Yang kedua itu ada write, yang merupakan user yang memiliki akses hampir mirip dengan full, namun bedanya write tidak dapat menambahkan user baru dan juga tidak dapat melakukan proses backup konfigurasi. Yang ketiga itu ada read, yakni akses user yang mampu melihat atau memonitoring sistem saja. Selanjutnya kita akan membahas hak akses luar login Mikrotik dengan akses write, read, dan write. Berikut langkah-langkahnya. Nah, untuk akses user kita juga bisa mengcustom dengan cara membuat grup di sana. Kita bisa mengcustom sesuai keinginan kita. Pertama, kita harus membuat hak akses user login Mikrotik dengan grup untuk user. Seperti gambar. Selanjutnya, kita akan membuat user dengan grup akses lab stripcom strip 1 dengan cara sama seperti membuat user sebelumnya. Hanya bedanya grup kita isi dengan grup yang telah kita buat. Nah, selanjutnya itu ada NTP atau Network Time Protocol yang berfungsi untuk melakukan sinkronasi waktu pada router Mikrotik dengan waktu yang ada pada NTP server melalui jaringan internet. Karena router Mikrotik tidak mempunyai baterai seperti pada PC untuk menyimpan waktu, jadi kita router di reboot, maka pengaturan waktu akan kembali ke tanggal dan waktu default yaitu tahun 1970. Nah, untuk pengaturan NTP client ini tidak perlu dilakukan jika kalian menginstal atau menggunakan router OS di PC, dikarenakan PC memiliki baterai CMOS untuk menyimpan waktu. Sekarang kita mulai lakukan konfigurasinya. Sebelum itu router Mikrotik kita harus terkoneksi dengan internet ya. Nah, seperti itu cara kita mengkonfigurasi waktu pada NTP servernya. Nah, untuk mengatur zona waktu tergantung tempat di mana kalian tinggal. Misalnya WIB, WT, WITA, atau kita juga bisa menggunakan fitur auto detect pada router Mikrotik untuk mendeteksi otomatis zona waktu tempat tinggal kalian. Nah, untuk
mengaktifkan auto detect, perintahnya system clock set time zone auto detect sama dengan yes. Nah, untuk melakukan pengecekan kita bisa menggunakan perintah system clock print. Jika melalui Winbox, kita hanya tinggal mengklik menu System SNTP Client, lalu isi primary NTP servernya dengan IP dari NTP server, atau bisa langsung menggunakan 0.id.polntp.org. Nah, untuk pengaturan zona waktu bisa masuk ke menu sistem, lalu clock, lalu kita checklist auto detect. Nah, service router pada Winbox, sekarang kita ganti port Winbox-nya menjadi 116 atau berapapun itu bebas. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita lakukan pengetesan dengan mencoba remote mikrotik dengan Winbox, dan ternyata tidak berhasil karena port default-nya sudah diganti. Nah, yang ketiga itu kita mencoba remote mikrotik lagi, tapi kali ini cantumkan port baru Winbox-nya. Maka kita akan berhasil menggunakan remote mikrotiknya. Sekarang kita akan beralih ke materi firewall. Firewall principle. Firewall yaitu suatu kombinasi antara hardware, perangkat keras, dan software yang berfungsi menjadi pemisah di antara jaringan komputer menjadi dua atau lebih untuk menjaga keamanan data. Prinsip kerja firewall bekerja dengan menyaring data antara jaringan di internet. Ia bisa membolehkan atau tidak membolehkan suatu paket diakses oleh sebuah komputer. Firewall filtering. Firewall filtering ini berfungsi menyaring filter paket data yang masuk dan keluar dari jaringan dalam atau lokal, atau dari jaringan luar internet. Jadi, nantinya router akan menyaring data apa saja yang boleh masuk atau keluar. Firewall filter sendiri mempunyai 3 mode change, yaitu forward, input, dan output. Filter ini berfungsi untuk menangani paket data yang melewati router. Untuk input, filter ini berfungsi untuk menangani paket data yang masuk ke router. Dan untuk output, filter ini berfungsi untuk menangani paket data yang keluar dari router. Sekarang kita akan membahas connection tracking. Connection tracking yang merupakan fitur baru di dalam firewall yang ditambahkan sejak kernel 2.4.x. Kemampuan dari connection tracking adalah untuk menyimpan dan menjaga informasi koneksi seperti koneksi baru atau koneksi yang sudah ada, disertai dengan jenis protokol, alamat IP asal, dan alamat IP tujuan. Connection tracking mempunyai beberapa status koneksi. Pertama, establish, yaitu paket data yang sedang berlangsung. New, yaitu paket data yang baru akan masuk. Relate, yaitu paket data yang masih berhubungan dengan koneksi yang sedang berlangsung. Invalid, yaitu paket data yang tidak jelas tujuannya mau kemana, memiliki fungsi untuk melihat semua informasi koneksi yang melewati router seperti source dan destination IP, dan protokol yang sedang digunakan, status koneksi tipe protokol, dan lain-lain. Address list. Address list adalah salah satu fitur mikrotik yang fungsinya untuk memudahkan kita dalam menandai suatu konfigurasi address. Sehingga dengan address list, kita bisa membuat list address yang ingin ditandai tanpa harus mengganggu konfigurasi penting di fitur lainnya. Konfigurasi address list bisa kita jumpai pada IP, lalu firewall, bagian address list. NAT, Network Address Translation. NAT ini bertugas melakukan perubahan IP address pengirim dari sebuah paket data. NAT ini umumnya dijalankan pada router-router yang menjadi batas antara paket data yang berasal dari komputer user jaringan lokal seolah-olah berasal dari router. Masih dalam NAT, Network Address Translation, ada dua, Source NAT dan Destination NAT. Untuk Source NAT memiliki fungsi untuk mengubah source address dari sebuah paket data. Sebagai contoh kasus fungsi dari chain ini banyak digunakan ketika kita melakukan akses website dari jaringan LAN. Untuk
Untuk destination NAT memiliki fungsi untuk mengubah destination address pada sebuah paket data. Bisa digunakan untuk membuat host dalam jaringan lokal dapat diakses dari luar jaringan. Dengan cara NAT akan mengganti alamat IP tujuan paket dengan alamat IP lokal. Jadi, kesimpulan fungsi dari chain ini adalah untuk mengubah atau mengganti IP address pada sebuah paket data. Wi-Fi atau wireless fidelity, koneksi tanpa kabel seperti handphone dengan mempergunakan teknologi radio sehingga pemakainya dapat mentransfer data dengan cepat. Wi-Fi tidak hanya dapat digunakan untuk mengakses internet, Wi-Fi juga dapat digunakan untuk membuat jaringan tanpa kabel di perusahaan. Standarisasi teknologi wireless atau Wi-Fi dibuat oleh badan yang bernama Institute of Electrical and Electronics Engineering. Generasi teknologi Generasi Wi-Fi dibuat secara bertahap mulai dari IEEE 8011D, kemudian IEEE 8011E, IEEE 8011A, IEEE 8011E, dan yang terakhir IEEE 8011C. Jika pada spek sebuah wireless tertera tulisan IEEE 8011C, maka yakinlah bahwa Anda sedang dihadapkan pada generasi terbaru atau generasi kelima dari teknologi wireless. IEEE 802 menyatakan data rate sebuah Wi-Fi. Data rate bukan kecepatan nyata atau real yang kita peroleh saat melakukan transfer data melalui sebuah media komunikasi. Data rate dalam dunia telekomunikasi adalah tingkat kemampuan untuk mengirimkan data melalui sebuah jalur komunikasi. IEEE 802.11a pada spek tertera dan IEEE 8011b, maka data rate-nya adalah 11 Mbps. IEEE 8011c, maka data rate-nya adalah 54 Mbps. IEEE 8011a, maka data rate-nya adalah 54 Mbps. IEEE 8011n, maka data rate-nya adalah lebih dari 100 Mbps sampai 500 Mbps. IEEE 8011ac, maka data rate-nya 1300 Mbps atau sampai frekuensi operasional atau frekuensi gelombang elektromagnet dari perangkat Wi-Fi. Informasi penting lainnya bisa didapat dari IEEE 8011 adalah frekuensi yang dipakai oleh perangkat Wi-Fi tersebut. Berikut adalah rinciannya. IEEE 8011b, maka frekuensi yang digunakan 2,4 GHz. IEEE 802G, maka frekuensi yang digunakan 2,4 GHz. IEEE 8011a, maka frekuensi yang digunakan 5 GHz. Dan IEEE 8011n, maka frekuensi yang digunakan 2,4 GHz dan 5 GHz. IEEE 8011ac, maka frekuensi yang digunakan adalah 5 GHz. 8011n, band yang paling sering digunakan pada masing-masing perangkat. Wireless 8011n memiliki dua frekuensi, yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz, dan wireless ini sering digunakan pada router dan semua Wi-Fi, misalnya tempelling dan sebagainya. Di HP pada wireless ada juga menggunakan 5 GHz, dan frekuensi ini jarang digunakan dan kecepatan link adalah 3000 sampai 450 Mbps. Wireless security, pencegahan akses tidak sah atau kerusakan komputer menggunakan jaringan nirkabel. Jenis keamanan nirkabel yang paling umum adalah Web Equivalent Privacy atau WEP dan Wi-Fi Protected Access atau WPA. WEP adalah standar keamanan yang sangat lemah. Wireless enkripsi, dalam wireless juga ada pengenkripsian. Hal ini berguna untuk keamanan di wireless sendiri. Di dalam lab wireless encryption, kita juga bisa membuat autentifikasi untuk login ke access point cloud yang sudah kita setting. Scanner berfungsi untuk melakukan scan dengan memperlihatkan access point mana saja yang aktif di sekitar perangkat. Scanner akan menampilkan informasi dari HP di sekeliling mikrotik secara detail melalui MIC address, SSID, band, frekuensi, sinyal, SNR, radio name, sampai versi router OS-nya. Saya akan menjelaskan materi bridging. Bridging ini adalah
router pengertiannya adalah membuat jembatan untuk menghubungkan antara satu port interface dengan interface lainnya sehingga satu broadcast domain yang sama atau network yang sama. Pada router mikrotik, setiap interface memiliki collision domain dan broadcast domain yang berbeda. Kita dapat menggabungkan beberapa interface menjadi dalam satu broadcast domain yang sama atau satu network dengan melakukan bridging pada sejumlah interface tersebut. Sejumlah interface yang di-bridge akan memiliki broadcast domain yang sama dan network yang sama, tetapi tetap memiliki collision domain masing-masing, sehingga router mikrotik menjadi seperti switch. Bridging sekarang dapat disebut dengan switching. Jadi, pada bridging router mikrotik akan memiliki MAC address table. Untuk mengkonfigurasi bridge pada mikrotik ada beberapa istilah yang harus kita ketahui, yaitu bridge dan bridge port. Bridge adalah interface logical bridge pada router mikrotik yang akan mengelompokkan beberapa interface fisik menjadi satu interface logical. Bridge akan diberi nama dan dapat diberikan IP address. Untuk bridge port, daftar port interface yang akan dimasukkan dalam sebuah interface bridge sehingga sejumlah interface tersebut berada dalam satu broadcast domain yang sama atau network yang sama. Ketika sebuah interface fisik dimasukkan dalam bridge port suatu bridge, maka akan muncul tulisan self pada interface fisik tersebut. Jadi selanjutnya adalah materi routing statis. Di sini kita akan membahas cara kerja routing statis. Cara kerja routing statis ini ada 3 bagian, yaitu pertama ada konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabung routing. Yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statis, dan routing statis berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Ada beberapa parameter yang ada pada routing, yaitu pertama destination adalah alat tujuan dan network path-nya biasanya diisi dengan 0.0.0/0 untuk semua jaringan. Yang kedua, gateway adalah data yang dapat dicapai melalui antarmuka. Yang ketiga, path source adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Yang keempat, distance 0 sampai 255 adalah jarak administrator jaringan dari router. Routing static 1. Yang pertama, kita sambungkan semua mikrotik menjadi seperti topologi berikut. Pertama, kita sambungkan pada mikrotik pertama, setelah itu kita konfigurasi mikrotik menggunakan Windows. Kita setting IP pada mikrotik pertama dengan masuk ke menu IP, setelah itu address. Setelah itu, kita klik icon plus, lalu kita tulis IP sesuai dengan topologi yang sudah kita buat di atas. Hasilnya akan seperti ini jika IP berhasil ditambahkan. Setelah itu, untuk melakukan routing static kita masuk ke menu IP atau routes. Lalu kita klik icon plus, lalu kita tambahkan IP network yang mau di-routing dan gateway-nya. Sesuai dengan topologi di atas, kita tambah network 192.168.2.0 dengan gateway 192.168.1.2. Lalu kita tambahkan lagi untuk menambahkan network 192.168.3.0. Untuk gateway tetap menggunakan 192.168.1.2, dan hasilnya akan seperti ini. Setelah kita tambahkan dua network tadi ke IP atau jika pada mikrotik sudah disetting IP sekaligus routing statiknya, sekarang kita masuk ke mikrotik 2.1.1. Seperti tadi, kita tambahkan IP sesuai dengan topologi. Untuk enter 1, kita buat agar satu jaringan dengan mikrotik 1 tadi. Setelah itu, kita tambahkan lagi untuk enter 2, setting IP sesuai dengan topologi di atas. Dan hasilnya, setting IP akan menunjukkan seperti berikut. Jika IP sudah disetting seperti pada mikrotik 1,
kita juga konfigurasi routing statiknya pada mikrotik 2 dengan menambahkan network 192.168.3.0, lalu gateway-nya 192.168.2.3. Setelah untuk routing ke mikrotik 1, kita gunakan network 0.0.0 dengan gateway 192.168.1. Sekarang kita akan membahas tunnel overview. Tunnel adalah sebuah metode penyelubungan encapsulation paket data jaringan. Sebelum dikirim, paket data mengalami sedikit pengubahan atau modifikasi, yaitu penambahan header dari tunnel ketika data sudah melewati tunnel dan sampai di tujuan atau ujung tunnel. Maka, header dari paket data akan dikembalikan seperti semula atau header tunnel dilepas. PPPoE, service yang terfasilitasi di mikrotik salah satunya adalah Point-to-Point over Ethernet atau PPPoE yang biasa digunakan sebagai penangkal netcard. Aplikasi netcard adalah aplikasi yang sering digunakan untuk melakukan penyerangan terhadap jaringan yang menyerang layer 2 dengan melakukan broadcast ARP pada jaringan yang diserang. Lalu, penyerangan akan mendapatkan informasi MAC address dan IP address yang terpasang pada klien yang ada di jaringan tersebut. PPTP atau Point-to-Point Tunnel Protocol, service yang terfasilitasi di mikrotik salah satunya adalah Point Tunnel Protocol atau PPTP yang biasa digunakan untuk membangun sebuah jaringan VPN. Dalam membangun jaringan PPTP dibutuhkan server dan klien. Mikrotik router OS bisa difungsikan baik sebagai server maupun klien atau bahkan diaktifkan keduanya bersama dalam satu mesin yang sama. L2TP atau Layer 2 Tunnel Protocol. L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F, Network Security Protocol dan enskripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP. Akan tetapi, untuk melakukan komunikasi, L2TP menggunakan UDP port 1701. Biasanya, untuk keamanan yang lebih baik, L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP/IPsec. Contohnya untuk operating system Windows. Secara default, OS Windows menggunakan L2TP/IPsec. Akan tetapi, konsekuensinya tentu saja konfigurasi yang harus dilakukan tidak sesimpel PPTP. Tunneling EOIP. EOIP atau Ethernet over IP adalah protokol tunneling yang dimiliki oleh router mikrotik atau proprietary mikrotik konfigurasi. Ini memungkinkan terjadinya tukar-menukar paket data dari satu router ke router lainnya dengan memanfaatkan koneksi internet di lokasi yang berjauhan. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat pada gambar yang telah kami tampilkan. Masih dalam tunneling EOIP, ini adalah konfigurasi EOIP pada R1. Pertama ada EOIP tunnel, kedua beri nama EOIP tunnel 1, dan ketiga di remote address masukkan 123.123.123.252 dengan tunnel ID 10. Pada remote address diisi dengan IP public R2 dan pastikan tunnel ID pada kedua sisi router sama, yakni 10. Add static routing R1. Destination address ada 30.30.30.0/24 dengan gateway
konfigurasi EOIP pada R1 telah selesai, dan selanjutnya akan melakukan konfigurasi pada R2 sama seperti R1. Ini dia untuk IP address EOIP untuk R2 dan static routing untuk R2. Tahap ini proses konfigurasi EOIP tunnel pada Mikrotik telah selesai. Untuk melakukan pengujiannya, saya akan melakukan ping dari R1 ke IP private R2 dan hasilnya seperti gambar yang telah kami tampilkan. adalah suatu cara agar menentukan alamat jaringan yang berbeda segmen IP address dapat saling terhubung. Routing juga dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk meneruskan paket-paket jaringan dari satu jaringan ke jaringan lainnya, sehingga menjadi rute tertentu. Routing memiliki dua jenis, yaitu routing statis dan dinamis. Macam-macam routing. Pertama ada routing statis. Routing statis digunakan untuk model jaringan skala yang kecil, yang dapat terdiri dari kurang lebih 1 sampai dengan 5 router. Proses router ini dengan memasukkan alamat-alamat tujuan router yang ingin dicapai. Yang kedua ada routing dinamis atau dynamic routing. Routing dinamis biasanya digunakan untuk model jaringan skala yang besar yang memerlukan penanganan khusus karena banyaknya router yang saling terhubung. Open Shortest Path First atau OSPF. OSPF adalah protokol routing dinamis yang termasuk ke dalam IGP atau Interior Gateway Protocol. Protokol routing ini bekerja dengan link state dengan menggunakan algoritma Dijkstra atau algoritma pencarian jarak terpendek. OSPF mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing walaupun topologi blok tersebut berubah-ubah secara dinamis. EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol atau disingkat EIGRP adalah salah satu routing protokol yang digunakan untuk menghubungkan jaringan antar router secara dinamik. EIGRP merupakan protokol routing yang hanya dapat digunakan pada router-router Cisco dan termasuk dalam Distance Vector Routing Protocol. EIGRP, salah satu kelebihan dari EIGRP adalah visible successor atau jalur backup yang akan menggantikan jalur utama. Apabila terjadi kegagalan link atau down pada jalur utama tersebut, beberapa karakteristik dari EIGRP ini antara lain menggunakan algoritma dual, memiliki hop count sebanyak 224, dapat melakukan convergence
oleh klien. PW atau PCQ. PCQ merupakan salah satu cara melakukan manajemen bandwidth yang cukup mudah di mana PCQ bekerja dengan sebuah algoritma yang akan membagi bandwidth secara merata ke sejumlah klien yang aktif. PCQ ideal diterapkan apabila dalam pengaturan bandwidth kita kesulitan dalam penentuan bandwidth per klien. Bandwidth test. Manajemen bandwidth merupakan implementasi dari proses mengantrikan data, sehingga fungsi manajemen bandwidth di mikrotik disebut dengan istilah QAW. Ada dua metode Q pada mikrotik, yaitu Simple QAW dan QAW3. Kedua metode tersebut memanfaatkan memori atau RAM di router sebagai buffer penampungan antrian paket data. Jika antrian paket data sudah memenuhi penampungan, maka paket data yang tidak tertampung akan di-drop. Jika protokolnya TCP, paket yang di-drop akan dikirim ulang oleh server. Monitoring. Monitoring dimulai dari monitoring application, QoS monitoring, ke monitoring. Lalu dari monitor object ke monitoring, kembali ke QoS, dan kembali ke monitoring application. Komponen monitoring QoS. Pertama, monitoring application merupakan sebuah antarmuka bagi administrator jaringan. Komponen ini berfungsi mengambil informasi lalu lintas paket data monitor, menganalisanya, dan mengirimkan hasil analisa kepada pengguna. Berdasarkan hasil analisa tersebut, seorang administrator jaringan dapat melakukan operasi-operasi yang lain. Kedua, QoS monitoring menyediakan mekanisme monitoring QoS dengan mengambil informasi nilai-nilai parameter QoS dari lalu lintas paket data. Komponen monitoring QoS. Monitor mengumpulkan dan merekam informasi lalu lintas paket data yang selanjutnya akan dikirimkan kepada monitoring application. Monitoring melakukan pengukuran aliran paket data secara waktu nyata dan melaporkan hasilnya kepada monitoring application. Yang terakhir, monitor object merupakan informasi seperti atribut dan aktivitas yang dimonitor di dalam jaringan. Di dalam konteks QoS monitoring, informasi-informasi tersebut merupakan aliran-aliran paket data yang dimonitor secara waktu nyata. Tipe aliran paket data tersebut dapat diketahui dari alamat sumber atau source dan tujuan atau destination di layer-layer IP. Port yang dipergunakan misalnya UDP atau TCP, dan parameter di dalam